Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dwi Ansori dengan NIM 2302103020001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan ekonomi Kerajaan Jawa, di mana di sini saya mengerucutkan materinya dan mengambil Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan daerah yang sangat subur, di mana kerajaan tersebut terletak di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia, yang memungkinkan untuk tumbuh serta berkembang menjadi pusat Kesultanan Mataram. Kondisi perekonomian di Kerajaan Mataram Islam sangat beragam. Masyarakat di Kerajaan Mataram Islam memiliki profesi yang beragam seperti pejabat, tentara, petani, pedagang, peternak, pengrajin, dan lain sebagainya. Dari sekian penduduk yang ada, mayoritas adalah berprofesi sebagai seorang petani. Selain pertanian, sektor perdagangan juga menjadi sektor yang penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Secara geografis, Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah pedalaman Jawa bagian tengah yang bercorak agraris. Hal tersebut yang mengakibatkan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai seorang petani. Menurut laporan Van Guns, lahan persawahan di dalamnya begitu luas dan indah. Lebih luas lagi ketika melewati pintu gerbang Selimbi sebagai pintu masuk kerajaan. Disebutkannya pula bahwasanya terdapat lebih dari 3.000 desa yang padat penduduk. Masing-masing desa terdiri dari 100 atau 150 kepala keluarga, atau bahkan mencapai 1.000 dan 1.500 kepala keluarga. Kondisi alam di wilayah Kerajaan Mataram Islam juga didukung oleh adanya air melimpah yang menguntungkan penduduk. Berdasarkan laporan para dubes VOC lainnya, dikatakan bahwasanya di daerah pusat Kerajaan Mataram Islam, khususnya di wilayah Surakarta sekarang, memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami padi. Di musim panen, orang-orang sibuk mengetang padi, dan saat memasuki bulan-bulan setelah panen, orang-orang berduyun-duyun memikul padi, dan ada pula yang mengangkatnya dengan menggunakan gerobak yang ditarik oleh 6-8 ekor lembu. Selain pertanian, perdagangan juga menjadi sektor penting yang mendukung pemenuhan kebutuhan sandang pangan penduduk di Kerajaan Mataram Islam. Kegiatan perdagangan ramai dilakukan di berbagai desa. Kerta sebagai ibu kota kerajaan yang berpenduduk padat menjadi kota yang makmur, dan di dalamnya terdapat pasar sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan baik oleh masyarakat di dalam maupun yang berasal dari luar wilayah kerajaan. Ketika Dehan melakukan perjalanan dari Pingit menuju pusat kerajaan, dia melihat banyak pedati yang memuat padi dan barang-barang lainnya menuju ke pasar Kerta. Pasar tersebut sangat ramai dengan kesibukan yang hampir tidak pernah putus. Bahkan para pedagang luar kota, seperti dari Jawa bagian tengah, barat, maupun timur, berdatangan ke sana meskipun harus menempuh perjalanan yang memakan waktu 2 bulan. Perdagangan di Kerajaan Mataram Islam dilakukan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Perdagangan dan pertukaran barang ataupun komoditi dalam skala kecil dilakukan di pasar domestik, contohnya yaitu berupa hasil pertanian, alat-alat pertanian, gerabah, kain, perhiasan, dan juga hewan ternak. Adapun perdagangan barang dalam skala besar dapat dilihat dari proses ekspor-impor yang dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan di Jawa bagian utara, utamanya yaitu Pelabuhan Jepara. Melalui pelabuhan tersebut, Kerajaan Mataram Islam mengekspor beras ke Maluku sebesar 60 jung atau 15 ton per tahun. Pada tahun 1615, beras sebesar 2.000 ton juga diekspor ke VOC di Batavia. Akibat dari surplus beras setiap tahunnya,
Kegiatan perdagangan yang awalnya kurang mendapat perhatian kemudian mulai hidup dan berkembang. Meskipun pertanian tetap menjadi andalan utama perekonomian kerajaan. Selain itu, melalui beras pula kerajaan Mataram Islam mampu mengimpor senjata, yaitu kanon atau meriam, kayu bungle, rotan, sutra, porselin, permata, keramik, dan merica dari para pedagang asing melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa bagian utara. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Mataram Islam merupakan kerajaan pedalaman yang mengandalkan pertanian sebagai ladang perekonomian. Melihat hal itu, maka persoalan agraria menjadi sumber kehidupan yang amat penting bagi kerajaan, terutama berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah. Akan tetapi, meskipun sebagai wilayah pedalaman yang subur dengan pertaniannya, kegiatan perdagangan tetap menjadi sektor penting bagi keberlangsungan perekonomian kerajaan dan masyarakatnya. Dalam mengelola perekonomian di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam, Sultan Agung yang pada saat itu berkuasa memberikan kepercayaan penuh kepada para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur masing-masing daerah yang dipimpinnya, terutama yang berkaitan dengan kepengurusan pajak sebagai sumber perekonomian kerajaan. Selain menempatkan para pejabat pengelola pajak, Sultan Agung juga menetapkan jenis besaran pajak yang harus diserahkan kepada kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, yaitu pajak penduduk atau pajak kepala. Pajak ini dikenakan kepada penduduk asli maupun penduduk dari luar kerajaan Mataram Islam, baik penduduk asli Jawa maupun penduduk asing yang bermukim di kerajaan dengan tujuan berdagang atau yang lainnya. Adapun ketentuan penarikannya yaitu orang Cina yang menikah 22,5 real, orang Cina yang tidak menikah 18 real, orang Jawa 4, real, dan budak baru 0,25 real, dan pajak tersebut diserahkan ke keraton oleh para petugas daerah pada waktu upacara Garbuk Mulut untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, yaitu setiap tanggal 12 bulan Mulut dalam kalender Jawa. Pada kesempatan itu, para penguasa daerah harus hadir untuk menunjukkan ketaatan kepada raja dan menyerahkan pajak yang mereka kumpulkan selama setahun. Kedua, yaitu pajak tanah. Pajak tanah menjadi sektor ekonomi yang memberikan pemasukan besar bagi kerajaan. Karena raja merupakan pemilik tanah, maka semua hasil bumi dari tanah tersebut harus dikenakan pajak yang diserahkan kepada kerajaan. Proses pembayaran pajak diserahkan dari para petani sebagai penggarap kepada para bekal. Berdasarkan perwilayahan, untuk tanah Narawita sebagai tanah penghasil bahan panganan kerajaan, penyerahan pajaknya langsung kepada istana. Untuk tanah Apanage di wilayah Negara Agung, pajak diserahkan secara berjenjang dari para bekel hingga ke patuh sebagai pejabat pemegang Apanage. Dapat dikatakan bahwasanya Negara Agung adalah daerah sumber penghasilan kaum bangsawan dan para pembesar kerajaan. Sedangkan penghasilan raja untuk perbendaharaan kerajaan selain dari tanah Narawita juga didapat dari daerah Negara Agung, mancanegara, dan pasisiran yang dikuasai para bupati yang ditunjuk oleh raja. Ketiga yaitu pajak upeti. Pajak ini biasanya diserahkan ke kerajaan bersamaan dengan penyerahan pajak tanah berupa hasil bumi. Pajak upeti pun menjadi pajak yang memberikan pemasukan paling banyak ke istana. Penyerahan upeti dibebankan kepada para bupati di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mataram Islam, baik di pusat kerajaan, mancanegara, pasisiran, maupun wilayah-wilayah vasal di luar Pulau Jawa. Upeti diserahkan ke istana 2 kali setahun pada waktu Garbek Pasa dan Mulut. Selain mengisi perbendaharaan kerajaan, waktu tersebut juga digunakan untuk mengintegrasikan pemerintahan daerah dengan pusat serta mempergelarkan kebesaran dan kekuasaan raja.
keempat yaitu pajak bea cukai barang dan jasa. Orang Jawa memiliki istilah sendiri terhadap pajak dari bea cukai barang dan jasa. Pendapat ataupun pungutan dari sektor barang dan jasa ini disebut dengan beo atau bea. Pada masa Sultan Agung, bea ini dipungut dari orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan, baik di wilayah pusat kerajaan, mancanegara, maupun pasisiran. Pedagang yang beroperasi ke wilayah pusat kerajaan Mataram Islam, bea cukai barang dan jasanya dipungut di berbagai pintu gerbang yang didirikan kerajaan. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai perjalanan ekonomi Kerajaan Jawa, khususnya Kerajaan Mataram Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.